Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Pemirsa podcast Ibnu IPPNU, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semuanya. Amin amin. Oke pemirsa, ini adalah podcast pertama Ibnu IPPNU, pimpinan anak cabang Balung. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau. Sengaja kami undang yang mana beliau telah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada Gus Abdul Hamid Faruk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ngapunten Gus, saya sebenarnya agak gugup gitu. Saya juga ngeredek. Dari awalnya nggak pernah ketemu sama Gusnya. Ini ketiga kalinya kalau nggak salah ya Gus. Ya, ketemu kali dengan. Jadi saya masih gugup ini. Oh nggih Gus, ini juga jadi pertanyaan kita semua dan saya juga. Katanya jenengan ini masih punya silsilah keturunan salah satu pendiri NU Gus. Apa itu nggih benar Gus? Katanya begitu. Nah, soalnya mungkin dari teman-teman kurang pengen tahu langsung dari panjenengan. Iya. Jadi salah satu panglima perangnya Pangeran Diponegoro itu bernama Kiai Sihah. Beliau memang bertugas di wilayah Bangbang Wetan atau bahasa Jawa Timur pada saat zaman itu. Kiai Sihah ini punya keturunan Kiai Said, Kiai Utsman. Kiai Said menurunkan Mbah Wahab, Kiai Utsman menurunkan Mbah Hashim. Nah, beliau berdua ini adalah kakek dari ibu saya, kebetulan begitu. Nah, intinya begitu saja. Jadi buyut. Ini bahasanya langsung dari Gusnya sendiri ya. Gusnya ini masih punya silsilah keturunan salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Iya, cuman pada saat itu saya belum lahir, jadi belum tahu aslinya bagaimana. Karena memang Gusnya masih belum lahir waktu itu, jadi kurang jelas tahu gitu. Untuk tema yang diangkat pada podcast pertama ini Gus, yang sudah saya pernah omongkan ke jenengan bahwasanya peran ulama terhadap pemuda milenial. Nah, itu menurut panjenengan siapakah cakupan pemuda yang sekiranya para ulama ini enak gitu dalam mendekatinya? Ya. Dalam kaidah usul fikih itu ada istilah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berubah-ubah sesuai dengan tuntutan. Klasifikasi pemuda itu kalau zaman dulu itu tentu tidak sama dengan pengertian pemuda saat ini. Jadi kalau jenengan tanya apa menurut jenengan yang dimaksud dengan pemuda, ini pemuda menurut siapa? Menurut versi mana? Menurut pengertian zaman siapa? Karena setiap era pasti yang namanya pemuda beda. Dulu Ibnu itu rata-rata anak pelajar. Sekarang kuliah masuk ke Ibnu. Iya, rata-rata gitu. Nah, dulu Ansor itu rata-rata orang yang masih wajahnya seger, wajahnya masih. Sekarang sudah agak keriput, itu masih Ansor. Dulu NU itu identik dengan istilah Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ya ardu kami puasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala walau anda ahlul Qur'an wa taqallabutan alaihim barakatib nas sama. Nah,
Nah itu ngajak guyon. Ya memang begitu cara Allah ngajak guyon kita itu seperti itu. Jadi kita dibuat seperti itu. Jadi santai saja. Ya. Agak tegang. Ya guyonannya Allah ya ekstrim seperti itu. Itu masih guyonannya ya. Itu masih guyonannya. Apalagi seriusnya. Aduh kalau serius ini nggak bisa lari malah. Ya enggak apa-apa lah. Kita kumpul di dunia siapa tahu mati bareng kumpul di akhirat. Amin amin. Cuma amin. kalau saya kan sudah nikah masalahnya kan gitu. Sangat dibicarakan belum nikah. Jadi kalau mau tanya pemuda itu menurut versinya siapa? Ya kalau saya sendiri melihat pemuda, kalau dulu kita bicara NU itu dulu rata-rata pengertian orang NU itu orang deso. Sekarang sudah bergeser, pemaknaan itu sudah bergeser. Nah, bagi saya sendiri pribadi, pemuda itu bukan hanya sekedar kaum milenial ya, bukan hanya sekedar sekarang anak usia 13 itu sekarang sudah apa namanya? Sudah remaja banget. Oh nggih. Sudah remaja. Apalagi dengan informasi terbaru yang kita dapatkan, usia 15 sudah macam-macam itu sudah. Jadi menurut saya yang namanya pemuda adalah mereka yang sudah balik tapi belum menikah. Itu pemuda. Kalau sudah menikah itu berarti sudah bukan pemuda. Kenapa? Karena pemuda itu jiwa muda. Namanya pemuda, jiwa muda. Kalau sudah nikah, dia sudah tidak lagi berjiwa muda. Bisa berjiwa muda, tapi tetap tidak bisa meninggalkan tanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Tapi bagi saya, pemuda itu kalau belum menikah, dia masih pemuda. Jadi meskipun sudah 40 tahun, misalnya Uut, misalnya sampai 40 tahun belum menikah, maka dia masih pemuda, misalnya. Tapi kayaknya ini hampir kok Gus. Oh gitu. Oke, ya. jadi sudah tidak bisa dikatakan. Jangan bahas personal, jangan bahas personal. Privasi ya Mas. Ya. Privasi. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Gus. Yeah. Seberapa pentingkah pemuda bagi perkembangan Islam menurut panjenengan? Sangat penting sekali. Dalam sebuah makalah dikatakan rijalul yawm syababul yawm rijalul yawm syababul ghad. Tapi kalau kita mengingatnya seperti itu, rijalul yawm syababul ghad. Orang-orang yang tua sekarang justru mereka masih harus berperan sebagai pemuda, cari nafkah. Coba sama lihat sekarang, bapak-bapak wis tuwek masih nyongkol. Gitu kan? Ya. Yang muda justru berperan sebagai orang tua, leyeh-leyeh pegang HP miring. ML Mobile Legends. Jadi pada dasarnya pemuda itu sangat penting untuk dakwah Islam. Kita ingat Bung Karno bilang apa? Kasih saya 10 pemuda akan saya jadi dunia ini akan saya goncangkan. Itu untuk membentuk komunitas, apalagi untuk membentuk sebuah pemahaman agama. Jadi menurut saya pemuda itu sangat penting. Di kitab Ta'limul Muta'allim, di situ diterangkan bahwa awal mula seseorang untuk mendalami ilmu agama itu adalah pada saat dia pertama kali menginjak usia remaja. Dalam artian ketika sudah meninggalkan dunia anak-anak, dia wajib, sifatnya wajib loh, wajib. Kan kita tahu kan di hadis itu kan kalau usia 7 tahun diarahkan ngaji. Sholat. Ya. Kalau usia 10 tahun dipukul. Ya. Kalau usia balik, mohon maaf, dibunuh. Saking wajibnya. Saking wajibnya. Artinya peranan agama, peranan pemuda untuk agama, ataupun peranan agama untuk membentuk karakter pemuda, itu semuanya simbiosis mutualisme. Saling mempengaruhi. Kalau pemuda sejak awal, sejak dini sudah dikenalkan agama, dia akan terarah. Agama ketika semakin banyak pemuda yang ghirohnya, semangatnya tinggi ya kayak gini-gini ini, ya kita akan semakin mudah. Mohon maaf ya, saya sangat berterima kasih dengan yang datang. Kenapa? Karena saya nggak perlu susah-susah lagi untuk menjelajah cari anak-anak muda untuk
ngonga untuk ngaji nggak susah-susah. Cuman kita masalahnya nggak ada ngopinya ini nggak ada. Ya karena nunggu azan ya. Iya. Iya. Kamu tuh ini juga nggak ada suguhannya. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau ada pun bahaya. Oh, siap kalau itu sudah siap Pak Gus. Siap. Terus siapakah ulama menurut panjenengan yang mungkin di daerah sini yang pendekatannya itu sangat dekat dengan anak muda? Dan saya lihat dari ini asumsi saya ya Gus, bahwasanya salah satunya jenengan kita undang itu memang karena sangat dekat dengan anak-anak muda. Terus cara mendekati mereka itu biar senang terhadap para ulama, terhadap pemuda-pemuda yang memang tujuannya mensiarkan, Gus. Itu bagaimana caranya, Gus? Ya. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang baik, maka kalau kamu tidak bisa menemukan orang baik, maka berusahalah kamu jadi orang baik. Kita mungkin di sini masih belum bisa menemukan orang yang baik, maka kita mengupayakan bagaimana caranya kita sendiri belajar untuk menjadi baik. Nah, kalau sampean suruh tanya ke saya, siapakah di sini yang pendekatan, mohon maaf, mungkin karena kedangkalan ilmu saya, mungkin karena kekurangan sosialisasi saya, mungkin karena jarangnya saya untuk bertemu dengan komunitas-komunitas lain, saya merasa untuk wilayah Jember yang saya kenal itu Gusmus, Ngasor, Gumuk Mas. Itu yang saya kenal, karena saya pernah beberapa kali rutinan bersama beliau di beberapa tempat yang itu gayeng. Yang itu gayeng. Ada anak-anak muda yang ya kita match lah, cocok. Saya dengan Gusmus itu cocok karena sama-sama suka. Kenapa kalau misalnya jenengan tanya bagaimana cara dakwah supaya bisa diterima pemuda? Ya la ya'riful waliya illal waliyu, wa la ya'rifus santriya illa santri, wa la ya'rifu pemuda illa pemuda, atau orang yang berjiwa muda. Jadi kalau kita mau diterima oleh kalangan pemuda, maka kita harus tahu yang sedang viral di kalangan mereka apa, yang sekiranya pikiran mereka match itu apa, yang sekiranya mereka itu enjoy ngobrol, sambung, itu apa. Nah, kita masuk di tengah-tengah itu. Kita tidak bisa memaksakan ajaran agama ini anak muda disuruh mirip kayak orang-orang tua, kayak kiai-kiai para habaib, nggak bisa. Maka harus ada yang turun gunung. Tapi itu resikonya besar, Mas. Makanya saya di Balung belum menemukan yang seperti itu. Karena apa? Resikonya besar. Resikonya besar sekali. Saya bolak-balik, mohon maaf, dihina. Gus Hamid itu apa wis gak ono santri nih ta, kok atik ngaji-ngaji neng jopo. Itu salah satu yang saya dengar. Ada yang bilang seperti itu. Apa di pondok itu sudah tidak ada anak, kok sampai ngaji-ngaji di pinggir jalan, di kafe-kafe gitu. Padahal itu salah satu bentuk strategi ya Gus, buat dekat dengan mereka. Satu, itu strategi saya mendekati mereka. Dua, itu salah satu strategi supaya mereka merasa dekat dengan saya. Yang ketiga, salah satu strategi supaya saya bisa jalan-jalan. Jadi ada bonus. Sambil menyelam minum air lah. Pokok jangan ketelep. Jadi ada bonusnya juga ya Gus. Jadi itu, ini juga termasuk nanti masuk dari bagian kaderisasi, bagaimana cara mengkader, mencari anggota. Nah, salah satunya bahwasannya beliau menyebutkan kita itu harus terjun ke dunia mereka, tapi tetap ada batasan. Jangan sampai, misal mungkin kita kan biasanya takut Gus, mau mendekati anak-anak muda yang latar belakangnya itu bandel lah gitu. Terus mengonsumsi obat-obatan terlarang dan lain sebagainya gitu. Saya, teman-teman Ngonga, ini sekarang lagi menggagas acara proyek dengan BI yang tadi malam dia datang, menggagas program bagaimana caranya memaksimalkan anak-anak yang dalam tanda kutip punya background bermasalah, basicnya bermasalah, misalnya kayak korban
perceraian atau yang mungkin orang tuanya sudah penuh dengan pertengkaran di rumah, dia butuh pelampiasan di luar, cari teladan di luar. Nah, kita dengan BI sedang menggagas program mengentas anak-anak muda yang seperti itu. Terus kita juga sedang menggagas program dengan ini teman-teman dari BMPD, saya lupa singkatannya apa, yang jelas itu komunitas kepala-kepala bank pemerintah, kayak BRI, BNI, dan gitu-gitu. Itu kita sedang menggagas program dengan mereka untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda. Jadi ya mungkin itu nanti bisa kerjasama dengan IPNU PBNU Balung supaya bagian kaderisasinya bisa jalan juga. Oke, siap Gus. Kalau itu catat ini untuk kaderisasinya ya. Jadi harus siap untuk nanti diajak kolaborasi. Sering-sering ngopi lah. Oke. Sering-sering ngopi supaya sampean bisa ada pencerahan. Jadi jangan sampai kalian misalnya datang mendekati anak yang bermasalah, anaknya tidak sembuh, sampean ikut bermasalah. Itu yang itu yang sering terjadi, Mas. Lah ya itu, Gus. Iya. Takutnya yang seperti ini, Gus. Dulu saya pernah berhenti merokok 3 tahun. Saya kemudian ikut terjun, ketularan rokokan lagi. Nah, itu salah satu kasus yang terjadi. Terus ini dari keempat pertanyaan, yaitu dalam kacamata panjenengan, apa yang harus dijadikan sebagai target pemuda dalam menghadapi era milenial, utamanya bagi pelajar NU? Karena saya basicnya pesantren ya. Kalau ada pertanyaan apa yang harus dilakukan para pemuda untuk target pemuda dalam menghadapi era milenial. Ya, jadi kiat-kiat yang harus dilakukan anak-anak muda dalam menghadapi era milenial. Karena saya orangnya basic pesantren, maka saya jawabnya pakai cara pesantren. Anak yang masuk ke pondok itu backgroundnya macam-macam, Mas. Ada yang dari, mohon maaf, ada yang dari SD negeri, ada yang dari SMP negeri, ada yang tidak sekolah, ada yang hanya sekedar mondok saja. Nah, satu-satunya cara yang pertama kali saya lakukan, ini mungkin nanti kaderisasi bisa ditiru, perbaiki komunikasi mereka dengan Allah. Dalam hal ini mungkin kayak sholat dan Al-Quran. Makanya saya sempat tanya kemarin kan, bangga ketika di salah satu tempat kantor kita itu digunakan untuk darus, untuk ngaji Quran. Itu saya sangat senang sekali. Karena apa? Anak-anak muda selama sampean masih berpegang Al-Quran, selama sampean masih membaca Al-Quran minimal 10 ayat setiap hari, maka hati sampean nggak akan mati. Karena ketika kita tidak baca Al-Quran, kurang dari 10 hari. Kurang dari 10 ayat. Jadi setiap hari minimal 10 ayat. Tapi ya jangan terus kemudian 10 ayat lah ya. Dikit sekali. Dilebihilah dari 10 ayat. Tapi kalaupun misalnya terpaksa, minimal 10 ayat. Insya Allah di hadis itu dikatakan, orang yang membaca Al-Quran kurang dari 10 ayat, atau tidak pernah sama sekali, mata qalbuhu, mati hatinya. Kalau hatinya mati, bagaimana mungkin dia punya semangat? Anak muda, milenial, sekarang tantangannya sampean berat loh, Mas. Sekarang ini kalau dulu lulusan SMP masih bisa cari kerja. Sekarang lulusan SMA, lulusan SMA, SMK, STM, aliyah, itu ijazahnya sekarang itu di gudang-gudangnya toko itu numpuk. Nah, itu kalau sampean nggak pengen itu ijazahnya dipertimbangkan ya, ditimbang, dikilokno, dilowak, itu dipertimbangkan ya, ditimbang. Maka sampean harus punya skill. Skill itu, bagaimana cara pemuda untuk menghadapi era milenial seperti sekarang? 1, perbaiki komunikasi dengan Allah. 2, sampean harus punya skill. Tidak cukup hanya sekedar mengandalkan ijazah. Harus punya skill apa saja. Yang jago desain, itu dalami itu masalah desain. Yang suka apa masalahnya nyeting elektronik, silakan dalami itu.
Tapi yang paling penting yang pertama, perbaiki komunikasimu dengan Allah. Kenapa kok seperti itu, Gus? Allah yang akan memperbaiki komunikasimu dengan seluruh manusia. Jadi urusan kerja gampang, urusan jodoh gampang, ya dengan calon morotuo gampang. Misalnya ditolak, itu nanti Allah yang akan melunakkan hatinya. Kadang gini Gus, ada salah satu teman saya itu curhat ke saya. Ini teman saya atau saya? Saya. Oh, saya. Saya Gus. Ya, ya. Saya Gus, bukan dia. Jadi dia ini apa ya? Saya itu menegur lah, intinya menekankan ke teman saya ini, kamu ki sholat loh nyok. Panggilnya gitu nyok gitu, sebagai panggilan dekat gitu. Ya. Kamu itu sholat lah nyok gitu. Masa sampean katanya kemarin bilang setelah saya itu menekankan ke kamu enggak sih ngeteni apa ya? Ngeteni nunggu saya itu baik, saya itu baru melaksanakan sholat gitu. Ya. Apakah mindset yang seperti ini itu apa ya, kok sholat nunggu baik itu gimana ya? Menurut saya itu kurang tepat gitu ya. Ya. Kalau menurut jenengan itu gimana Gus? Pertama saya nanggapi tadi itu bahasa panggilan akrab itu. Ya. Kalau sampean kan dipanggil nyok ya. Ya. Sampean balisnya su gitu. Saya kira gitu. Ya. Karena panggilan keakraban itu memang kadang-kadang penting. Tapi kalau bisa ya jangan menggunakan yang konotasinya buruk lah. Ya. Takutnya nanti tiba-tiba jadi beneran kayak gitu kan susah. Ya. Orang kan kadang kalau katanya bahasa Jerman mandi pangocap, bahasa Jerman. Ya. Nah, sholat itu ndak harus nunggu baik, Mas. Sholat itu ndak harus nunggu ketika sudah saya masih belum dapat hidayah. Kalau bahasanya begitu, kadang-kadang yang namanya hidayah belum tentu dapat hidayah. Nah, sholat itu nggak harus nunggu ketika sudah baik. Kamu jadi baik kalau kamu sholat. Dibalik ya, dibalik. Logikanya dibalik. Kenapa kok kamu nggak sholat? Aku nunggu kalau sudah baik. Coba dibalik. Justru kamu sholat itu supaya kamu jadi baik. Berarti dibalik ya Gus, ya. Biar karena yang memperbaiki itu bukan dari kitanya tapi dari sholat itu. Betul, karena kan di Al-Quran kan innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sudah tercegah, mau tidak mau dia pasti akan jadi baik. Meskipun ya nggak mesti juga. Kadang-kadang pulang sholat Jumat sandalnya ganti. Gitu? Lah ini. Karena perintahnya ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya. Pulang Jumatan ambil yang baik. Sandalnya, ya sandalnya. Saman kok tahu kalau sandalnya? Udah katanya juga barusan kan. Oh iya. Saya kira punya pengalaman pribadi. No offense ya, jangan merasa keberatan saya kalau guyon. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di era milenial saat ini sering didapati keadaan pemuda yang jauh dari kriteria pemuda baik dan berkualitas, yang lebih mengutamakan eksistensi diri di media sosial, seperti halnya kayak pamer di TikTok dan Instagram dan sebagainya. Terus mereka lebih milih itu daripada belajar agama. Lantas bagaimana menurut panjenengan tentang kondisi tersebut? Iya. Pertama, medsos itu sebenarnya tidak 100% buruk. Ya. Media sosial itu enggak selamanya negatif. TikTok, apalah yang umum lah. Enggak semuanya buruk. Kalau kita ini kaidah usul fikih al-wasail fi hukmil maqasid. Sebuah perantara itu akan terhitung pahala dari tujuan. Sebuah perantara itu akan terhitung pahala jika tujuannya baik. Oh
iya. Jadi kalau medsos itu dijadikan perantara untuk dakwah, maka medsos itu akan menjadi pahala, akan jadi baik. Kayak misalnya sampean yang nyeting kamera, sampean yang nata tempat, ini sampean wasail, sampean perantara, sampean yang MC-nya, sampean sebagai hostnya, ini sampean perantara. Nah, tujuan acara ini adalah kebaikan, maka al-wasail fi hukmil maqasid. Semua yang menjadi perantara menuju ke sebuah kebaikan, fi hukmil maqasid akan dihukumi sama seperti kebaikan itu sendiri. Jadi sudah jelas bahwa jadi kalau ada teman sampean eksis di medsos, jika memang itu hitungannya dakwah, maka itu tidak bisa kemudian dicap negatif. Jangan dicap negatif, karena kita nggak pernah tahu tujuan dia, supaya kita nggak jatuh ke suudzon. Nah, tapi kalau memang nggak dakwah, hanya sekedar menunjukkan eksistensinya, kita harus memahami, kita itu sekarang, pemuda sekarang itu krisis jati diri. Karena dia krisis jati diri, maka dia berusaha untuk menampakkan eksistensi. Mereka-mereka yang seperti itu, kasihan. Harus dirangkul, bukan justru dipukul. Harus didekati, bukan malah justru dijauhi, bukan. Ya, kalau menurut jenengan bagaimana? Misalnya pertanyaan begitu, ya balik lagi pada tujuan masing-masing. Kalau dia eksistensi di medsos itu untuk dakwah, maka itu baik. Kalau itu eksistensinya itu hanya sekedar supaya untuk menunjukkan ke entah apa ya, apa kealayannya atau ke ya itu kembali ke nafsi-nafsi, kembali ke dirinya sendiri. Ya intinya pokoknya kalau medsosnya dibuat baik ya baik, kalau medsosnya dibuat nggak baik ya nggak baik, gitu aja. Kembali ke niat itu tadi. Kembali ke niat itu tadi. Tapi yang jelas kita jangan terburu-buru menstempel. Misal saya kasih contoh, misal sampean TikTokan terus misalnya, sampean misalnya di TikTok menampilkan entah itu joget-joget, nari-nari misalnya. Iya. Tujuannya apa? Supaya followernya banyak, misalnya. Oh, okay. Ya tah? Iya. Nanti kalau sudah followernya banyak, kemudian sampean merubah yang asalnya joget-joget tiba-tiba assalamualaikum, tiba-tiba dakwah dengan follower sebanyak itu, kemudian diisi dakwah, maka itu akan jadi positif. Dan ingat, satu kebaikan terkadang itu bisa menghapus banyak keburukan. Jadi ya tetap kita harus husnudzon. Ya itu salah satu pentingnya husnudzon. Ya. Jadi tidak menjadi beban juga kalau kita itu husnudzon. Okay. Lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu pentingkah pendekatan antara pemuda dengan para ulama atau sebaliknya, Gus? Ya, pentingkah pemuda dekat dengan ulama? Okay. Pemuda itu sangat penting untuk berdekatan dengan ulama selama mereka itu menggunakan semua inderanya untuk dimaksimalkan. Misal kayak gini, sampean dekat dengan saya, mata sampean melihat ke saya, telinga sampean mendengarkan kata-kata saya, hati sampean dibuka untuk menerima apa yang saya sampaikan, maka itu akan sangat penting kalau modelnya seperti itu. Tapi kalau hanya berdekatan fisik, hatinya nggak nyambung, nggak connect ya? Nggak connect. Iya. Berdekatan fisik, matanya nggak ngelihat, karena liatin HP saja misalnya loh ya, misalnya. Soalnya saya pegang HP itu takut dikira aduh masih ini kok nyekel HP itu. Jadi ya sama halnya dengan kayak sampean lah, pemuda-pemudi. Sampean berdekatan secara fisik tapi nggak jadian, kan juga percuma. Asik. Ya, percuma. Jangan sampai kayak Indomaret, Alfamaret gitu. Berdekatan terus tapi nggak pernah jadian, itu nggak enak juga. Sia-sia. Ya. Jadi apakah penting pemuda berdekat dengan ulama? Sangat penting. Anda tahu Rasulullah SAW itu didekati oleh pemuda-pemuda yang luar biasa. Sayyidina Ali, usianya berapa waktu itu? 15 tahun, Pak. Perang pertama Usamah bin Zaid jadi panglima perang, 15 tahun, Pak. Pemuda. Anas bin Malik dipasrahkan oleh ibunya kepada Kanjeng Nabi, itu juga masih pemuda. Jadi apakah
penting pemuda dekat dengan ulama? Jelas sangat penting. Apakah ada manfaatnya? Jelas ada manfaatnya. Apakah itu bisa membantu ulama? Jelas sangat membantu. Tapi kembali lagi, berdekatan yang sekiranya koneksinya ada, sinyalnya sambung. Kalau hanya berdekatan fisik tapi koneksinya nggak ada, sinyalnya nggak sambung, ya useless, percuma. Kadang ada Gus, kayak apa ya? Biasanya saya pernah dengar sih dari beberapa orang, ketika kita itu cinta dekat dengan salah satu Ini cinta apa dulu? Cinta apa dulu? Cinta kagum Gus. Oh gitu ya. Kagum gitu. Kagum terhadap ulama. Oh saya kira sampean kagum sama siapa? Enggak ya, enggak. Betul. Enggak. Puasa lo ya, nggak boleh bohong. Puasa Gus. Nggak tahu kalau sudah puasa. Terus? Dan saya pernah mendengar kalau kita itu kagum terhadap salah satu ulama, kita itu harus siap apa yang mereka lakukan dan juga apa yang mereka tekuni. Ya, saya sepakat itu. Ulama itu bukan malaikat, Mas. Ulama kiai itu bukan malaikat. Jadi jangan menganggap bahwa ulama itu dalam tanda kutip lurus terus. Kalau ulama itu lurus terus, niscaya ihdinas siratal mustaqim itu dihapus. Jadi kalau kita kagum sama ulama, kemudian satu saat ulama ini yang namanya manusia ya, kepleset atau apa misalnya, maka kita tidak boleh hanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya gara-gara kesalahan sedikit itu kemudian merusak apa namanya, menghilangkan kekaguman kita, itu nggak boleh. Karena apa? Orang ketika melakukan sebuah kesalahan, katakan ulama misalnya, kiai, habib misalnya, melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia istighfar, maka dia akan kembali pada posisi semula sebagai ulama. Paham maksud saya? Sampean ulama, bikin kesalahan, amin. Sampean ulama, bikin kesalahan, terus tobat. Maka ketika sampean tobat, posisi ulama sampean itu dikembalikan sama Allah. Tapi kalau sampean sebagai muhibbin, pengagum, mencintai, ngefans, fanatik, kagum, terus gara-gara kesalahan sedikit, terus sampean menjadi benci, menghina, menjelek-jelekan, mencaci, memfitnah, maka sampean akan rugi banyak hal. Satu, ilmu yang sudah sampean dapatkan hangus. Dua, pahala mahabbah sampean akan hilang. Nah, sudah maghrib ya. Nah, jadi lebih baik janganlah. Kalau kagum saja, kejelekan dikit biarin. Oh, manusiawi. Oh, bukan malaikat, nggak apa-apa. Kalau suka aja gitu ya. Ya, termasuk. Cuman ya jangan diem aja, ngomong. Ya, harus berani bilang. Beda loh. Pesan sponsor kayaknya. Itu sponsor. Iklan ini kayaknya ini. Ya. Karena ini gimana Gus? Maghrib, ya. Maghrib sudah ya. Udah, masa mau terus? Karena kita semua puasa. Kalau mau terus ya ngundang lagi. Oh, macam gitu, siap. Karena memang kita punya keinginan seperti itu, Gus. Ya, saya terus terang mohon maaf ya. Ini sebelum saya mengakhiri, saya terus terang mengorbankan jam ngisi acara di Karanganyar, di Masjid Karanganyar. Saya menggagalkan acara di sana. Demi gara-gara teman-teman di sini. Terima kasih. Ini termasuk salah satu apresiasi dan sangat berterima kasih. Ya, bukan itu kewajiban karena bagaimanapun saya kalau sudah bicara NU lemah. Ya, saya sudah lemah. Musuh Ibnu itu saya lemah, apalagi IPBNU tambah. Itu saya juga Gus kalau itu. Oh iya gitu ya. Sama ikut-ikutan. Ya. Terus ini kapan bukanya ini? Ini mau buka. Ya. Karena sudah maghrib, jadi kita cukupkan untuk podcast malam ini. Ya. Terima kasih buat Gus Hamid karena sudah menyempatkan hadir di podcast pertama kita ini. Harapan kita nanti di podcast
selanjutnya kita bisa dapat mengundang panjenengan lagi di sini. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih karena sudah menjelang adzan. Jadi podcast pada pertama ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari tutur kata maupun perbuatan kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.